Sejarah Ki Ageng Mangir diselimuti misteri. Bahkan dalam penelusuran di petilasan Ki Ageng Mangir, Dusun Mangir Tengah, Yogyakarta, kabut misteri itu belum juga tersingkap. Panjenengan sinten nggih? Simbah Bali. Simbah? Bali. Simbah Bali. Kenapa sih nama Anda kok Simbah Bali? Apa ada hubungan dengan Pulau Bali? Ya rumahku tadinya di Bali. Terus sekarang? Ya karena aku sendiri mendapat suatu wangsit untuk menjaga peninggalan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Apa hubungannya Ki Ageng Mangir sama Bali, Mbak? Tadi aku sendiri sudah bilang karena aku mendapat wangsit untuk menjaga sisa-sisa peninggalan Ki Ageng. Oh gitu. Tapi memang betul di sini lokasi. Meski ada sedikit informasi, gangguan dan kejutan juga datang. Jangan mendekat dong. Sarang sinten niki? Kenapa tiba-tiba masuk? Anda bisa bicara? Saged mandap. Bapak Sepol mana? Iya. Tidak masalah. Bapak Bali mana? Bali dulu. Badai kepanggil Pak. Kasih salaman lah jenengan. Lampu. Kasih salaman lah jenengan. Pak. Nggih. Lampu tembak lampu. Pusakanya itu, tombaknya itu. Oh, tombak nggih. Dicek nang kene. Kecil. Bagi api. Nggih. Anda bisa pakai bahasa kami? Bagi. Itu bahasa apa itu? Oke, kita ke sana dulu. Nggih. Tombak. Sampaikan, jangan ada yang berani untuk ingin mengetahui pusaka-pusaka di sini. Jangan disampaikan karena saya melihat Nggih. ia marah. Nggih wonten. Sampaikan, ada di antaranya yang menginginkan benda-benda di sini. Tapi kalau sekedar ingin tahu sejarahnya nggak apa-apa. Ada ingin tahu, Iya. tapi ada di antaranya mereka kotor. Nggih. Yang penonton maksudnya Mbak. Nggih, wonten lemari. Mereka kotor. Ada di lemari saya, nggih. Udah Mbak. Namun gangguan tetap saja datang. Kamu kurang ajar ya. Sekarang makhluk dalam tubuh Umi memaksa makhluk pengganggu ini pergi. Pemirsa, ini nampaknya antara yang jaga pusaka dengan orang yang jahat itu sedang berantem gitu. Karena dia tadi menyerang si Mbah Bali yang punya amanah menjaga tempat ini. Melebar. Sini. Minta maaf. Mbah, ini Mbah. Mbah. Tadi dia tiba-tiba menyerang Simbah. Kemudian yang masuk ke raganya Umi marah. Dia suruh minta maaf ke Simbah. Sekarang Simbah lagi dipanggil. Kasihan Simbah udah tua ditubruk kayak gitu.
kasihan. Boleh cerita sama saya? Apa yang Anda cari? Anda mencari siapa? Tiba-tiba Umi lari meninggalkan kami. Ada tisu. Anda siapa tadi yang bilang? Bisa duduk santai. Badannya berasap, Pak Ageng. Jangan melukai atau merusak. Awas, awas. Sekarang, apa yang dilakukan makhluk ini? Jangan-jangan dia bayu. Ini sama dari yang tadi. Bawa. Sama, masih dia. Sampai berakhir. Kapan bisa kita mulai untuk berdialog? Kapan kita boleh ngobrol? Saya harus ikut menari? Saya ikut nari, tapi setelah ini kita ngobrol. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Boleh ngobrol sambil Kita duduk ya? ngobrol di mana enaknya? Sini yuk, duduk yuk. Penghulunya mana penghulunya? Aduh. Yuk, saya Ratna. Ini siapa? Ayu. Apa hubungannya dengan Ki Ageng Mangir? Sebenarnya Anda siapa sih? Bisa diceritakan tentang sejarah Ki Ageng Mangir? Apa betul beliau keturunan Raja siapa? Kerajaan Majapahit? Terus, apa benar di sini ada tempat tinggal Ki Ageng Mangir? Kalau Anda sendiri mungkin punya nama lain? Bertanya sepertinya tahu sesuatu. Ada Pambayun? Iya. Jadi pertanyaan pertama begini, apa betul Ratno Pembayun itu anak seorang raja? Raja siapa? Nah, boleh kami tahu nama rajanya? Kemudian bagaimana ceritanya Ratna Pembayun bisa bertemu dengan Ki Ageng Mangir? Sudah melihat bukan Melihat apa? tarian saya? Jadi Anda bertemu dengan Ki Ageng Mangir pada saat Anda sedang menari. Kemudian Ki Ageng Mangir jatuh cinta pada Anda, begitu? Benar. Lalu apa yang terjadi? Menikah. Padahal Anda kan anak seorang raja yang kalau tidak salah sejarah yang pernah saya pelajari, Raja Panembahan Senopati itu adalah musuh dari Ki Ageng Mangir, betul? Dia mengenal saya hanya seorang gadis penari. Lalu, memang ada kejadian yang memilukan sehingga Anda meneteskan air mata. Saya hanya ingin
membantu orang tua saya, membantu kerajaan saya. Saya tidak mengenal cinta, saya tidak mengenal kasih sayang. Maka dari itu saya emban tugas itu sebagai penakluk seorang Ki Ageng Mangir. Kenapa Ki Ageng Mangir harus ditaklukkan? Karena kerajaanku membutuhkan wilayah ini. Dulu apa wilayah ini apa namanya? Di sini tempat tinggal Ki Ageng Mangir bersama rakyatnya. Apa namanya? Kerajaan Mangir. Kenapa Mataram harus melebarkan wilayahnya ke daerah sini? Karena Raja Mataram mendapatkan wangsit agar dia harus menghancurkan Mangir beserta pusakanya, juga rakyatnya. Kenapa Ki Ageng Mangir menolak bergabung dengan kerajaan Mataram? Karena mereka beda pendapat Soal tentang keyakinan yang raja itu hormati dan patuhi melebihi Tuhannya sendiri. sementara yang diyakini Ki Ageng Mangir adalah Tuhannya baru pusakanya. terus bagaimana itu ceritanya Ki Ageng Mangir bisa ditaklukkan itu? Anda mendengar dan Anda mengetahui pusaka apa yang dimiliki oleh Ki Ageng Mangir kan? Namanya adalah Ki Bagus Baru Linting. Apa sih sebenarnya hebatnya pusaka itu apa? Sangat hebat. Mungkin Anda mengetahui tempat yang ditancapkan oleh tombak itu menjadi air. Rawa Pening maksud Anda? Benar, Apa hubungannya? tongkat itu diberikan oleh Baru Kelenting ketika Baru Kelenting berusia sudah tua, maka ia mencari keturunannya Jadi Rawa Pening dan dia sampai ke tempat ini untuk menyerahkan tombak Nogo Sakti itu kepada Ki Ageng Mangir Wanabaya. Tombak itu bukan wujud dari seorang anak. Itu hanya mitos ya yang saya dengar bahwa Baru Kelenting itu anak. Kenapa Panembahan Senopati ingin menghancurkan Ki Ageng Mangir hingga dia mengirimkan seorang wanita penggoda kepada Ki Ageng Mangir? Kenapa emangnya? Pusaka apa yang dimiliki oleh Panembahan Senopati? Tahu? Nggak tahu. Apa tuh buat pusakanya? Pusaka itu tidak bisa mengalahkan tombak Nogo Sakti Ki Ageng Mangir. Jadi tombak Nogo Sakti itu sama aja dengan Baru Kelenting itu. Tombak itu didapatkan Baru Kelenting dari Gunung Merapi. Jadi tombak itu sebenarnya mengambil nama dari pemilik pertamanya, Baru Kelenting itu, yang diserahkan kepada Ki Ageng Mangir. Nah, dari apa yang saya pelajari, yang saya lihat, Ki Ageng Mangir Wanabaya itu ada 3 katanya. Nah, lantas yang ketemu dengan Panembahan Senopati yang menjadi perseteruan antara mereka berdua itu yang nomor berapa? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Anda sedang apa? Ini tidak orang. Ini siapa? Assalamualaikum. Ini siapa? Sepertinya kalian penasaran dengan sosok Ki Ageng Mangir di sini. Apa tuh? Memberi informasi ya. Dia sosok yang sangat pandai, tampan, tegas, tidak mengenal siapapun. Sayang, lemahnya bukan karena kekuatan, tapi Kecantikan. wanita. Apa yang terjadi setelah itu? Makhluk ini ternyata punya banyak cerita. Bagaikan racun dalam tubuh Ki Ageng Mangir. Dia mati karena kecantikan wanita, karena siasat Nyai Sekar Pembayun. Retno Pembayun atau Sekar Pembayun? Itu nama yang digunakan ketika dia menggoda
Berarti Rawa Pening dan di sini tuh ceritanya sama gitu. Kalau keturunan Ki Ageng Mangir sampai sekarang masih ada? Oleh kelakuannya sendiri. Maksudnya bagaimana? Mati karena cintanya sendiri. Ini ada satu pertanyaan penting. Awalnya itu kan Pembayun itu sangat benci, bahkan ingin membunuh Ki Ageng Mangir. Tiba-tiba setelah Ki Ageng Mangir meninggal, dia berbaik menjadi cinta. Yang jadi pertanyaan saya, ada kejadian apa ya sehingga menyebabkan Pembayun itu langsung berubah drastis? Jangan kemana-mana, Yang kuasa tetap di Dua yang Dunia. membalikkan hati. Awalnya itu kan Pembayun itu sangat benci, bahkan ingin membunuh Ki Ageng Mangir. Tiba-tiba setelah Ki Ageng Mangir meninggal, dia berbaik menjadi cinta. Yang jadi pertanyaan saya, ada kejadian apa ya sehingga menyebabkan Pembayun itu langsung berubah drastis? Karena yang kuasalah yang membalikkan hati, yang membolak-balikan hati manusia. Kalau tentang batu silo gila kan Anda mengetahui itu. Waktu bilang, Satu-satunya bukti peninggalan Ki Ageng Mangir. Anda ingin tahu peninggalan Ki Ageng Mangir? Iya. Surutkan air itu. Banyak sekali. Ada apa aja di sungai itu? Banyak senjata-senjata perkakas. Itu bendanya tersebut itu yang ada di sungai itu bendanya wujud nyata atau sebangsa gaib? Goib. Nyata, tapi ditutupi oleh bangsa kami. Karena banyak sekali dari kalian yang ingin merampasnya. Lalu apa lagi yang ditinggalkan oleh Ki Ageng Mangir di sini apa lagi selain batu itu? Prajurit yang tidak nampak masih ada di sini. masih menjaga tempat ini ya? Masih. Anda sendiri? Tidak mungkin saya mengatakan siapa saya. Tempat Anda ada. Anda dari Laut Selatan. Atau Anda dari Merapi? Goib, tentara goib itu apa? Bisa melindungi manusia gitu? Bukan manusianya, tapi wilayahnya. Kami lebih setia dibanding kalian Oh, maksudnya? terhadap janji kami. Pada Ki Ageng Mangir, kami selalu menepati janji. Menjaga amanah. Kami lebih berbakti dan mengabdi. Saya masih penasaran sebenarnya jasad Ki Ageng Mangir itu sekarang dimakamkannya gimana sih? Kerajaan Panembahan Senopati. Jadi posisi jasadnya benar setengah di dalam keraton, setengahnya di luar gitu. Tak lama, Umi disadarkan. Medal piyambak nggih. Piyambak kemawon nggih. Namun, tidak mudah mengeluarkan makhluk dari tubuh ini. Astagfirullahaladzim. Jangan dong. Jangan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Akhirnya, Umi sadar. Ya Pak Hakim, hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari liputan kita hari ini? Dari beberapa dialog kita dengan beberapa makhluk di Ya. sekitar ini memang mungkin ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Bahwasanya memang Desa Mangir ini memang kental dengan sejarah, Ya. terutama sejarah tokoh besar mereka yaitu Ki Ki Ageng Ageng Mangir. Mungkin ini sebuah fenomena sejarah gitu. Ya. Yang kita juga tidak tahu kebenaran pastinya seperti apa karena Ya. kita juga mendapati informasi itu dari gaib. Alangkah bijaknya jikalau kita
mengambil sebuah kebenaran itu tidak berdasarkan gaib gitu, Ya. tapi berdasarkan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang tua kita dulu gitu, berupa tulisan, berupa arca yang bisa diteliti dan lain sebagainya. Ini semua hanya sebuah wawasan. Betul. Karena memang sejarah pasti Ki Ageng Mangir sendiri banyak sekali kontroversi gitu. Betul. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah wawasan kepada Ya. kita. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Kim. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.